Bisa. Tes tes 1 2 3, semuanya kedengaran suara saya? Ya, masuk Pak. Oke sih. Baik, tunggu sebentar ya. Oke, langsung saja ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bertemu kembali di materi yang berbeda, yaitu manajemen transaksi. Manajemen transaksi ini mungkin secara umum definisinya adalah kegiatan jual beli, ya. Kegiatan jual beli ini di mana ada barang yang dijual dan ada yang barang yang dibeli. Tapi lebih daripada itu, kegiatan transaksi ini sebenarnya proses penjualan dan proses pembelian, atau bisa disebut juga proses pemberian barang dan proses penerimaan barang, ya. Nah, beberapa aspek dari transaksi jual beli, manajemen transaksi ini otomatis ya berkaitan dengan kegiatan penjualan dan kegiatan pembelian. Pembelian di sini saya anggap penagihan. Penagihan artinya udah dibeli gitu, barangnya udah dibeli gitu, udah dipesan atau udah dibeli. Nah, ada 5 aspek di sini, yaitu yang pertama penjualan. Penjualan di sini ada bentuk tunai, ada bentuk kredit, ya. Artinya tunai itu dibayarkan dengan jumlah nominal yang sesuai tercantum pada produk, atau dia memilih option untuk dibayar secara bertahap. Nah, gitu ya. Tergantung kita memberikan option kepada dia, apakah dia bisa konsumen bisa membayar produk kita secara cicil atau tidak, gitu ya. Nah, yang kedua penerimaan kas. Penerimaan kas ini artinya barang yang sudah diberikan otomatis ada income ke kita, gitu kan, berupa penambahan kas, penambahan dana atau dana yang dijual misalnya
Seperti kemarin kita menjual produk celana udah dikirim. Ketika celana udah diterima oleh konsumen, maka kita mendapatkan bayarannya, ya kan, seperti itu. Atau kita sudah ditransfer uang untuk mengirimkan barang yang dipesan, ya kan gitu. Jadi kas bertambah gitu kan, penerimaan kas. Apakah bisa penerimaan kas berkurang? Bisa, kalau misalnya terjadi retur. Retur itu kan kerugian artinya jumlah penjualan stok penjual berkurang, kas juga berkurang gitu kan. Nah, yang keempat retur atau pengurangan penjual. Nah, tadi seperti saya yang singgung adalah retur itu pengembalian barang. Pengembalian barang ini terjadi jika produk tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau ada produk gagal yang dikirimkannya atau ada yang cacat. Nah, jadi ini berpengaruh kepada pengurangan penjualan. Pengurangan penjualan di sini dimaksudkan adalah yang tadinya stok penjualan ada 10 celana, karena ada retur maka dianggap hanya ada 9 celana gitu kan. Yang tadinya harus dapat 500.000 dalam 50 celana itu, akhirnya cuma dapat 450.000 karena ada retur gitu ya. Nah, selanjutnya ada penghapusan piutang tak tertagih. Nah, penghapusan piutang yang tertagih, kita melakukan penjualan. Kita melakukan pengiriman barang. Ternyata bukti pembayarannya itu dipalsukan atau apa ya namanya, konsumen fiktif gitu ya. Artinya ini ada apa namanya, ini hal yang sering terjadi ketika ketika order kita banyak, bukti transaksinya juga banyak, kita tidak bisa mengecek, tidak sempat mengecek data transaksi dari rekening koran. Nah, akhirnya yang misalnya saya sebagai konsumen mengirimkan bukti transaksi palsu dengan nama saya, dengan nomor rekening saya, dengan jumlah nominal yang sama gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya tuh perkiraan beban piutang tak tertagih. Ini perkiraan beban piutang tak tertagih. Artinya beban itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk untuk memberikan pesanan konsumen. Contoh, kita udah mengenalkan celana yang akan kita jual ke konsumen. Nah, beban itu adalah satu, membuat celananya, kedua beban biaya untuk packingnya, beban biaya untuk mengirim ke kurirnya atau dan sebagainya gitu ya. Itu beban. Artinya ada perkiraan beban piutang yang tak tertagih. Artinya tak tertagih ini peluapan biaya operasional, ya kan. Nah, peluapan ternyata tadi biasanya wadah packing itu harganya 10.000, dan sekarang jadi 10.500 misalnya. Itu ada piutang yang tertagih. Nah, semua ini saling berkaitan, gitu kan. Artinya ini berpengaruh kepada manajemen keuangan kita atau berpengaruh kepada usaha kita, gitu kan. Nah, selanjutnya fungsi bisnis, pendapatan dan penagihan serta dokumennya. Fungsi bisnis di sini di manajemen transaksi itu memiliki siklus yang dimulai dari permintaan pelanggan dan berakhir dengan pengumbahan barang atau jasa menjadi piutang usaha dan akhirnya menjadi uang tunai. Dimulai dari ketika si konsumen meminta, gitu kan, meminta atau pesan atau tertarik dengan produk kita, yang akhirnya produk
kita, gitu, baik barang maupun jasa, itu dijadikan piutang usaha. Piutang usaha itu contoh gini maksudnya. Kita punya 10 stok celana yang akan kita jual. Sudah dipesan oleh tiga orang gitu kan. Udah dipesan oleh 3 orang, tinggal siap kirim. Artinya pas mau siap dikirim, udah dipesan, itu piutang usaha. Artinya sudah dipesan stok barang berarti tinggal 7 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dan setelah dikirim, setelah diterima, ya kan, akhirnya itu menjadi uang tunai. Artinya uang menjadi milik kita gitu, karena sesuai dengan transaksi tersebut gitu kan, barang diterima, uang juga kita terima. Ya, tergantung kita memanage atau menggunakan transaksi seperti apa. Biasanya kalau di platform platform online shop seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, itu mereka menggunakan bekerjasama dengan pihak perbankan, ya, untuk pihak perbankan untuk untuk membuat rekening virtual, atau bahkan yang COD. Biasanya yang COD dia uang pembelian itu tersimpan di lembaga atau perusahaan itu pengiriman barang itu gitu kan, ya, ekspedisi, ya, perusahaan ekspedisi. Jadi ketika proses pemberian barang selesai, selanjutnya kita melakukan proses penerimaan uang menjadi uang tunai gitu kan, maksudnya masuk ke kas gitu, ya. Nah, analoginya seperti itu. Nah, kita perlu mendokumentkan, artinya mencatat setiap transaksi yang terjadi terlibat dengan kita gitu kan. Nah, yang pertama itu penerimaan pesanan atau slash order, ya, sale order. Sale order ini mendeskripsikan atau mengkuantitaskan setiap informasi tentang barang tersebut, ya, seperti yang kemarin saya bicarakan, bahwa kita harus mempersiapkan produk dengan segala informasi yang harus diberikan kepada si konsumen, ya. Sehingga kita menawarkan produk dengan segala informasi produk tersebut yang akan dikenalkan ke konsumen, ya. Nah, informasi tersebut untuk menjelaskan kepada konsumen bahwa produk kita lah yang dicari oleh konsumen. Nah, itu. Jadi tetap pesanan itu harus didetail, gitu kan, informasinya detail, agar tidak terjadi seperti poin tadi, retur atau beban tagihan piutang, gitu ya. Itu maksudnya agar tidak terjadi ke sana. Nah, yang selanjutnya, ketika informasi barang kita sudah tersampaikan dan barang tersebut sesuai dengan informasi, gitu kan, produk kita itu, maka di sini ada persetujuan kredit, ya. Persetujuan kredit. Persetujuan kredit di sini adalah persetujuan bahwa saya membutuhkan barang tersebut dengan harga tersebut, gitu kan. Nah, persetujuan kredit ini ada analisa kemampuan pelanggan, antisipasi tidak tertagih melalui survei lapangan. Artinya gini, kalau misalnya di produk kita masuk kepada konsumen, maksudnya gitu, produk kita dibeli nih, dipesan oleh konsumen, gitu kan? Oke. Dipesan oleh konsumen. Nah, kita pastikan dulu konsumen tersebut akan memang membeli barang kita, ya. Cara memastikannya apa, gitu kan?
Kita tunggu dia melakukan transfer uang sejumlah nominal yang sesuai tertera pada produk. Ya, kita tunggu dulu. Nah, kalau dia sudah mentransfer, artinya dia sudah menyetujui. Nah, biasanya kan ini maksud kemampuan itu di sana, ya, kemampuan itu di sana. Kalau misalnya dalam kita gini, biasa kan apa namanya, kalau yang di online shop seperti platform OL shop itu dipesan gitu kan, dipesan dulu, masuk ke keranjang dulu istilahnya, dibeli kagak, cuman dipesan aja kan gitu. Daripada kita menunggu kita nunggu, tinggal kita kasih ke orang yang transaksi terakhir tapi dia melakukan pembayaran. Itu maksud analisa kemampuan itu. Atau lain halnya ketika teman-teman memberikan fitur bahwa barang yang atau produk yang teman-teman tawarkan dibayar bisa dengan beberapa sesi atau beberapa kali, gitu kan. Bisa misalnya harga sekian bisa dibayar 3 kali dalam 3 bulan misalnya, kan gitu. Nah, biasanya ada analisis khusus, bisa analisis khusus kalau misalnya di perangkat perangkat platform seperti Shopee Lazada dan sebagainya itu ada fitur dia mengalihkan ke apa namanya, mengalihkan ke lembaga kredit khusus gitu kan. Atau kalau yang tidak menggunakan itu, kita harus istilahnya berhati-hati bahwa meyakinkan diri kita bahwa dengan metode cicilan atau kredit tersebut dia akan membayar tiap bulan. Apa langkah surveinya? Yaitu ya satu, mungkin perlu fotokopi KTP misalnya, rekening apa namanya, struktur rekeningnya dan sebagainya, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi saya sangat sarankan kalau misalnya teman-teman ingin ada fitur bisa melakukan cicilan, bekerja samalah dengan platform yang di bidang pengkreditan, bidang pembayaran dengan cicilan. Ya, jangan dilakukan sendiri gitu ya. Oke. Selanjutnya pengiriman barang. Barang sudah dipesan, barang sudah disetujui, maka proses kita adalah mengirim barang dan otomatis akan membuat faktur penjualan serta jurnal penjualan. Faktur penjualan di sini adalah bukti bahwa kita akan mengirim barang ke alamat pemesan, ya. Nah, setiap transaksi itu dijurnalkan. Jurnalnya ini adalah didokumentasikan, dicatat, gitu kan. Ada catatannya, bahkan ada fotonya, videonya dan sebagainya. Ini untuk menghindari kecurigaan atau untuk bisa menjawab ketika terjadi retur, gitu ya. Retur ini terjadi ada 2 penyebab, gitu kan. Yang pertama itu memang kesalahan kita sendiri yang ceroboh selaku produser atau penjual, atau bisa terjadi karena kecerobohan pihak ekspedisi. Nah, kan gitu. Ya. Sebentar. Iklan sebentar. Nah, selanjutnya masih tentang pendokumenan dan pencatatan.
Nah, penagihan di sini ada pengiriman yang telah tertagih, direview kelengkapannya, dokumennya seperti faktur penjualan, surat jalan, bukti pengeluaran barang, dan lain-lain. Hal ini terpenting dalam penagihan sebuah pengiriman telah tertagih. Ya, pastikan tidak ada pengiriman ditagih lebih dari 1 kali. Gitu kan. Nah, ini maksudnya dalam penagihan, gitu kan, bukti pembeli ada, gitu kan. Dokumennya ada. Artinya dokumen itu bahwa si barang ini sudah terpesan oleh konsumen A. Review kelengkapan di sini adalah kita dokumentasikan bahwa contoh celana yang dipesan adalah celana jenis jeans atau Levi's dengan ukuran misalnya L, terus jenis celana panjang untuk laki-laki misalnya, warnanya warna biru, bahannya bahan apa, apalagi ya, terus dipak dengan standarisasi packing baju misalnya kan gitu. Atau misalnya teman-teman yang jualan barang-barang mudah pecah, di packing dengan standarisasi packing barang yang mudah pecah, atau bisa di packing dengan standarisasi packing yang memang bahan kimia gitu kan. Maksud bahan kimia ketika teman-teman menjual sesuatu yang mengandung bahan kimia. Nah, itu kita dokumentasikan, kita catat, bahkan bila perlu kita videokan atau foto gitu. Ini untuk menjawab ketika retur terjadi, kesalahan bukan kepada kita. Nah, agar kas tidak berkurang gitu kan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah dalam penerimaan kas ini ya, dalam penerimaan kas atau menerima uang ya, remittance advance ya, ini nama pelanggan atau nomor faktur dan jumlah faktur. Nah, pastikan nama pelanggannya, nomor transaksinya, dan jumlah transaksinya ya, agar tidak terjadi kita memberikan barang kepada konsumen fiktif gitu ya, atau konsumen menipu kita gitu kan ya. Caranya seperti apa? Kita kalau sudah niat pengen jualannya, biasanya kita kalau punya rekening bank, kalau menggunakan rekening pribadi ya kita minta rekening koran ke pihak bank ya. Jadi rekening koran itu transaksi yang terjadi kepada rekening kita tiap harinya, data transaksinya. Jadi ketika teman-teman misalnya ada yang pesen, oh Gan, saya sudah transfer ya, ini bukti transferannya. Bukti transferan dalam bentuk foto kan sekarang udah canggih-canggih itu ya, udah canggih-canggih, bisa diedit gitu kan, namanya, nomor rekeningnya kan bisa diedit gitu ya. Nah, untuk kita memastikan bahwa dia itu melakukan pembayaran, kita cek apakah hari ini ada yang melakukan pengiriman uang kepada nomor rekening kita dengan nama konsumen tersebut. Kalau ada, oke, gitu kan, kita tinggal melakukan kiriman barang. Kalau tidak ada, kita tinggal konfirmasi kepada konsumen, dan mohon maaf, belum ada transaksi dengan nama agan, nomor transaksi dengan nomor faktur sekian-sekian itu tidak ada, seperti itu. Nah, itu untuk menghindari itu ya. Nah, pada transaksi penerimaan kas dalam satu periode misalnya hari, minggu, bulan dihasilkan, ini harus ada bukti rekening koran, tercatat di rekening koran ya. Nah, di sini penerimaan kas itu di rekening koran itu pasti tercatat tiap harinya, bahkan mingguan, bahkan bulanan gitu ya. Nah, jadi untuk meminimalisir kita tertipu oleh konsumen gitu kan, perlu kita bekerja sama dengan baik dengan pihak bank. Berbeda halnya dengan teman-teman
menggunakan platform e-commerce yang lainnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak. Mereka sudah bekerja sama dengan pihak bank dan mereka bisa membuat sejenis rekening virtual gitu kan. Jadi ketika si konsumen pesen barang kita dan otomatis dia memilih memilih salah satu bank untuk melakukan pembayaran, dan otomatis bank tersebut akan membuat rekening virtual atas nama dia, gitu, atas nama pemesan. Jadi ketika nanti si konsumen dia pesan barang tetapi bayarnya menggunakan nama orang lain. Nah, itu untuk menghindari hal yang ketika kita cek yang pesan itu Ade, yang bayar kok Arif gitu kan. Kita kan bingung gitu kalau di rekening koran. Nah, tapi kalau menggunakan virtual, walaupun yang pesannya Ade, walaupun yang bayarnya Arif, misalnya Puji, Denny, tetap masuk ke rekening korannya adalah pembayaran atas nama Ade gitu kan. Nah, analoginya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak seperti itu, dalam arti tidak dibuatkan rekening korannya, rekening koran, tidak menggunakan akun virtual dari pihak bank, gitu kan, dari pihak bank, itu teman-teman pastikan sering berkomunikasi dengan pihak konsumen, ya. Kita minta bukti transferannya atau bukti pembayarannya, terus kita cek ke rekening koran kita apakah benar pesanan atas nama Ade dibayar oleh nomor rekening atas nama Ari, ya. Nah, itu untuk menghindari penipuan terhadap kita, gitu kan, penipuan pembayaran, gitu ya. Oke, next. Nah, dalam proses retur itu yang pertama itu tentu kita harus cek dulu memo kreditnya. Artinya memo ini adalah memo pesanan atau bukti pesanan atau bukti kita mau beli barang tersebut, gitu kan. Atau juga bisa jadi bukti pembayaran, gitu kan. Nah, ini kenapa kita harus retur ini, kita harus cek memo kreditnya atau bukti transaksinya, ini menghindari terjadinya pembelian barang di tempat lain tapi returnya ke kita. Nah, hal ini mencegah tersebut karena kita menjual produk sana, pesaing juga belinya ke si A, returnya ke kita, gitu kan. Tanpa kita cek, kita main ganti aja, gitu kan, seperti itu. Jurnal retur dan pengurangan penjualan. Nah, artinya kita jurnal retur ini seperti yang tadi saya singgung, setiap barang yang akan dikirim kita cek satu persatu. Bahkan kita perlu difoto atau divideokan. Contoh misalnya kita cek barang yang dipesan, lihat stok barang, ada cacat atau tidak, gitu kan, barang tersebut. Kalau tidak ada cacat, maka siap di-pack. Packingnya apakah sudah standarisasi sesuai standar packing? Kalau untuk baju packingnya gimana? Kalau untuk bahan yang sudah pecah packingnya gimana? Kalau bahan untuk yang mengandung bahan kimia packingnya gimana? Nah, kita perlu videokan, gitu kan, sampai ke jasa pengiriman barang, jasa pengiriman barang masih dalam, kita fotokan, di videokan barang sudah masuk ke sini, bentuk sudah terpacking dengan baik sesuai standarisasi pemakingan, gitu kan. Nah, ini agar tidak terjadi retur ketika retur barang tersebut
cacat oleh pihak pengiriman barang, gitu kan? Bisa jadi kan seperti itu, gitu kan? Bukan berarti kita bukan berarti kita menyalahkan pihak ekspedisi atau pengiriman barang. Ini hanya untuk menghindari terjadinya piutang yang tak tertagih, gitu ya. Nah, atau pengurangan penjualan, artinya pengurangan penjualan itu kita harus mengeluarkan barang yang sama untuk mengganti barang yang cacat. Itu untuk menghindari itu, ya. Oke, kalau kesalahannya ternyata oleh kita tidak bisa membuktikan bahwa barang tersebut cacat, itu karena kita tidak punya dokumentasi saat pemakingan barang, kita tidak punya dokumentasi tersebut saat pemakingan barang tersebut cacat atau tidak, gitu kan? Nah, analoginya seperti itu ya. Oke, next. Nah, pada proses piutang tak tertagih di sini, ini kita perlu sebuah formulir atau otoritas piutang tak tertagih. Formulir di sini adalah setiap transaksi yang terjadi, setiap pemesanan barang yang terjadi itu kita perlu pencatatan, gitu kan? Pencatatan di sini adalah kadang konsumen hanya sebatas gan pesan satu warna anu, dia bayarnya berapa hari, gitu kan? Contoh misalnya gini, si Ade, ya, si Ade dia pesan barang lebih awal, ya, si Ade pasang lebih awal. Si Arif misalnya, si Arif itu dia pesan barang istilahnya paling 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 terakhir lah dari stok barang yang sudah ada, gitu kan. Misalnya dari 10 stok barang, Arif paling terakhir nih. Nah, kita lihat catatannya. Ini udah dari 10 pemesan siapa yang udah bayar, gitu kan? Maka dahulukan yang sudah bayar duluan. Nah, jangan sampai ketika hanya pesan pesan tetapi belum melakukan pembayaran. Nah, Pak, gimana kalau misalnya yang COD, gitu kan? Yang COD. Nah, untuk yang COD itu memang uangnya belum kita dapat, belum kita belum kita terima, gitu kan? Belum kita jadikan uang tunai dari barang tersebut. Nah, di sini ini kita memberikan kepercayaan kepada pihak ekspedisi. Nah, transaksi terjadi bukan lagi antara kita selaku penjual kepada pihak konsumen, tetapi sudah masuk kepada kita selaku penjual kepada pihak ekspedisi, ya. Nanti baru di pihak ekspedisi lah kita melakukan transaksi kembali agar barang yang telah dikirim itu menjadi cash, menjadi uang tunai, gitu ya. Nah, beda halnya seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya, pengendalian internal, gitu kan, bahkan eksternal juga, gitu kan. Nah, caranya pemahaman tersebut agar tidak terjadi transaksi yang salah, tidak terjadi manajemen yang salah dalam melakukan transaksi jual beli, perlu adanya penelusuran dalam hal setiap dari mulai produk diciptakan sampai produk ke tangan konsumen, gitu ya. Perlu ada penelusuran, perlu ada catatan dan perlu ada dokumentasi. Ini untuk meminimalisir setiap kesalahan yang akan terjadi, gitu kan. Yang selanjutnya kuesioner itu kita perlukan. Kuesioner baik itu kuesioner internal maupun eksternal. Kuesioner internal ini untuk kita mengetahui gitu, kekurangan atau kelebihan dari tim kita, gitu kan, dalam hal memanajemen sebuah transaksi penjualan dan pembelian, gitu kan. Nah, kalau transaksi eksternal kita juga perlu penilaian terhadap
konsumen yang menggunakan produk kita. Apakah pelayanan kita cukup baik, apakah produk kita cukup baik, apakah kekurangan dari kita selaku penjual dan sebagainya. Ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, SOP di sini tentu kita selaku tim punya SOP sendiri, ya, baik dalam hal membuat produk pasti memiliki SOP, packing barang pasti memiliki juga SOP, pengiriman barang ke pihak ekspedisi pasti juga sama memiliki SOP. Artinya kita harus tetap memiliki standar operasional dari setiap pekerjaan atau penjualan yang akan kita transaksikan, seperti itu ya. Dan selanjutnya menilai resiko pengendalian yang berjalan saat ini. Artinya kita memiliki perbandingan. Artinya setiap hari harus kita nilai. Nilai tersebut adalah membandingkan, gitu kan? Membandingkan setiap kegiatan transaksi yang kita lakukan di setiap penjualan barang, gitu ya. Contoh misalnya hari ini kegiatan transaksinya adalah kendalanya di bagian packing. Misalnya di bagian packing kenapa kendalanya? Misalnya ternyata di bagian packing terkendala karena kekurangan tenaga packingnya, misal. Jadi besok supaya ditambah tenaga kirim. Atau misalnya kemarin kendalanya adalah pihak ekspedisi tidak bisa mengirim barang ke alamat tersebut karena di luar jangkauan pihak ekspedisi, misalnya kan seperti itu. Nah, ini untuk masukan atau catatan supaya bisa meminimalisir resiko yang bisa terjadi atau bahkan resiko yang tak terduga, gitu kan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah identifikasi kelemahan pengendalian dan evaluasi perbaikan. Identifikasi kelemahan kita apa sih selaku penjual barang, gitu kan. Setiap kelemahan-kelemahan kita dari mana kita tahu ya? Kita satu bisa sesuai kuesioner yang diberikan. Kelemahan internal kita apa sih? Kelemahan eksternal kita apa sih, gitu kan. Ini dimaksudkan agar selalu ada perbaikan untuk pada diri kita selaku penjual atau tim kita selaku penjual agar konsumen lebih menikmati transaksi dengan kita. Jadi kedepannya konsumen akan tetap kembali ke kita setiap mencari kebutuhan produknya. Gitu. Jadi tentu ini sebagai pengikat bahwa kita punya pelanggan. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, materi selesai. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Tentang manajemen transaksi? Halo semuanya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada. Paham tentang manajemen transaksi? Kira-kira? Saya gambarkan manajemen transaksi seperti itu. Proses kegiatan penjualan atau penyerahan barang, ya, sampai proses barang menjadi uang cash, gitu ya. Kalau berkaitan dengan perhitungan jumlah nominal barang, itu bukan manajemen transaksi menurut saya, tapi itu udah manajemen keuangan, ya. Kalau misalnya dijual harga segini, apakah rugi atau tidak, dijual segini untungnya kira-kira berapa, itu udah masuk ke keuangan. Tapi di sini ya manajemen transaksi, artinya kegiatan proses dari barang yang akan dikirim sampai uang kita terima. Ya. Nah, dari setiap poin-poinnya itu saya sudah jelaskan. Oke. Ada yang kurang paham kira-kira? Kalau
nggak ada, berarti saya anggap teman-teman sudah paham. Ya. Oke, nanti ada tugas dari saya berupa kuis. Nanti saya upload ke LMS ya, ke website. Nanti tinggal teman-teman download atau nanti saya bisa izin ke Pak Atang untuk share ke grup WA ya. Gitu. Nah, di sini nanti tugas tersebut itu akan nyambung di pertemuan kita di tanggal 24 September kalau nggak salah ya. Nah, itu akan melanjut ke sana. Artinya kita udah punya bahan untuk melakukan praktekum di tanggal tersebut ya, seperti itu. Jadi tugas yang kemarin saya paparkan kembali di file dokumen yang nanti saya upload, terus tugas yang sekarang juga gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.